وسلم للنبي وآله والصحب والكتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hadis nomor 1002 Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa min 'abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata maratin laisa min 'abdin sanesti hamba yaqulu anu ucap saitu hamba la ilaha illallah lafaz la ilaha illallah mi'ata maratin 100 kali illa kajaba ba'asahu wa hudangkan kaitu abdi kaitu hamba saha Allah Gusti Allah Ta'ala yaumal qiyamah dina poe kiamat wa wajhuhu jeung ari wajahna itu abdin kal qamari lailatal badri seperti bulan purnama kal qamari lailatal badri seperti bulan purnama kata Rasul tiadalah bagi seorang hamba yang ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali kecuali ia dibangkitkan di poe kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Tiada bagi seorang hamba yang hamba itu mengucapkan la ilaha illallah 100 kali kecuali ia dibangkitkan pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Jadi kalau kita melafazkan 100 kali dalam setiap hari dan dilazimkan, didawamkan, maka ketika bangkit di hari kiamat wajah-wajah orang yang gemar dengan kalimat la ilaha illallah wajahnya seperti bulan purnama. Kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang sakral, kalimat yang afdal kalimat yang disenangi oleh Allah adalah diantaranya kalimat la ilaha illallah. Maka kata Rasul, barang siapa orang yang melazimkan di tiap harinya 100 kali, besok bangkit dia dari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Jadi kalau kita ngamalkan 100, bagaimana kalau lebih bagus? Standarnya adalah 100. Lebih dari itu bagus sekali. Ya, setiap sholat 100, 500. Setiap sholat 200, 1000. Namun dalam amalan khususiyah, ada ketentuannya sebagaimana amalan dalam tasawuf atau thariqah. Hitungannya itu mempunyai bilangan tertentu. Seperti dalam thariqah Tijani itu 100 pagi, 100 sore. Maka alhamdulillah kalau
kita lazim mengamalkan secara dawam kalimah la ilaha illallah ini. Wajah-wajah orang Tijani, wajah-wajah orang Thariqah Tijani, sebagaimana disampaikan Rasul, wajahnya seperti bulan purnama. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walam yurfa' li ahadin yawma izin amalu afdol min amali. Walam yurfa'u jemwal diangkat li ahadin kahiji hamba yauma izin dina ieu kiamat naon amalun amal afdol numpang afdolna min amalihi tina amal-amalna itu hamba illa kecuali man qala misla qaulihi ilaman kecuali jalma qala anu ucap jalma misla qaulihi misilna ucapan la ilaha illallah au zada atau nambah. Jadi kata Rasul tidak akan walam, tidak akan diangkat pada salah seorang kiamat, yaitu amalan pengabdol-abdolna dari amal-amalna hamba oleh ahadin kecuali ucapan la ilaha illallah. Jadi amal yang terabdol besok itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ini tidak akan diangkat bagi seseorang suatu amalan yang paling abdol dari berbagai amalan kecuali ucapan qaul la ilaha illallah. Maka digemari setiap langkah kita itu, setiap duduk kita jangan sampai nganggur. Satu langkah la ilaha illallah, la ilaha illallah, duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ternyata di antara amalan yang terafdol, di antara amalan terafdol adalah qaul la ilaha illallah. Hadis nomor 1003. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bina sanes di golongan kaula, laisa bina sanes di golongan kaula man dari jalma man saha jalma latoma anu sok nampar sok mukul nampar mukul al-khududa kana pipi. Kata Rasul, bukan golonganku orang yang suka nampar pipi. Wasaqul juyuba jeung anu sok nyobek kana saku. Wada'a lida'wa zahiliyah jeung sok manggil-manggil ngegero-gero kelawan gerona orang-orang jahiliyah. Jadi kata Rasul, bukan dari golonganku apabila ada yang meninggal suka nampar pipi, nyobek saku atau manggil-manggil menjerit-jerit seperti jeritan orang jahiliyah. Kalau ada orang meninggal, bila ada orang yang suka nampar pipi saking sedihnya, nampar pipi, nyobek baju sakunya, atau manggil-manggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah, ketika ada yang meninggal, kata Rasul, laisa minna. Jadi kalaupun ada yang menangis, kalaupun ada orang yang meninggal lalu menangis, tidak boleh sampai nampar pipi, nyobek baju, meratap berlebih-lebihan. Laisa minna. Kalaupun mau menangis,
menangis saja, karena kemanusiaan bila ditinggalkan itu menangis. Ketika datang sedih ya menangis karena ditinggalkan oleh orang tua, adik, kakak, misalkan siapa yang meninggalkan kita ya kita, itu kewajaran kemanusiaan. Tetapi bila berlebih-lebihan, meratap-ratap sehingga memukul-mukul badan, nyobek-nyobek baju, kata Rasul, laisa minna, bukan dari golonganku orang yang demikian. Maka Rasulullah SAW, hadis nomor 1004, la yahkum ahadun baina tsnaini wa huwa ghadbanun, la yahkum temenang hukuman, la yahkum temenang hukuman saha ahadun salah seorang baina tsnaini antara dua jalma, wa huwa itu ahad eta ghadbanun dina kayaan ambek atau marah. La yakum ahadun baina tsnaini wa huwa ghadban, tidak boleh menghukumi salah seorang dari dua orang yang bermasalah sedangkan si ahad ghadbanu ada dalam keadaan marah. Jadi kita bila menghukumi orang sedangkan kita lagi marah tidak boleh. Jadi la yakum ahad, tidak boleh menghukumi siapapun salah seorang, menghukumi, tidak boleh menghukumi ahadun baina tsnaini, salah seorang antara dua orang itu, wa huwa sedangkan ahad ghadbanu ada dalam keadaan marah. Berarti kudu relax dulu, jangan dalam keadaan marah. Kita memutuskan hukum tidak boleh dalam keadaan marah. Memutuskan hukum harus tenang, nggak boleh lapar terlalu lapar, kenyang terlalu kenyang, atau ngantuk terlalu ngantuk, atau dalam keadaan marah masih marah. Kita sudah memutuskan hukum, tidak boleh. Jadi mungkin untuk seorang hakim, di hakim itu bukan harus hakim yang jaksa dan sebagainya, bukan. Kita sebagai orang tua, kita sebagai pemuka masyarakat dan lain sebagainya, ya kita bila ada masalah dua orang maka dalam keadaan marah jangan kita menghukumi. Berarti harus dalam keadaan relax, nyantai, tenang, udah senang gitu. Memutuskan hukum tidak boleh dalam keadaan marah. La yakum ahadun baina tsnaini wa huwa ghadban. Tidak boleh memutuskan hukum bagi seseorang antara dua orang itu yang ia dalam keadaan marah. Qala Rasulullah SAW, hadis nomor 1005, laisa min amali yaumin, laisa min amali yaumin, itu ayat tina amal poe, tina amal harian, tiada dari amal harian, tiada akan hilang gitu. Laisa min amali yaumin, itu ayat tina amalan harian, ila kajaba, wa huwa itu amalan harian, amal li yaumin, yuhtamu dicap, alaihi kaitu amalan li yaumin, yuhtamu dicap. Iza marido maka di mana-mana negeri. Sa'al mu'minu, seorang mukmin. Qalatil malaikat, qalat nyarios sa'al malaikatu, malaikat
Rabbana hai pangeran abdi abaduka ari hamba anjeun fulanun fulan eta kode habastan etana parantos ngurung anjeun ka itu fulan nyengker ngabui ya ngurung boleh fayaqulu makanya dia saha Rabb pangeran ikhtimu kudu ngucap aranjeun kabeh lahu ka itu abadun ala misli amalihi kana misil amalna itu abdun hatta yabro'a sehingga cager sahiku abdun au yamuta atau maut sahiku abdun. Ini hadis Rasulullah menyampaikan kepada kita atas amalan harian yang kita kerjakan akan berlangsung tidak putus sekalipun kita dalam keadaan sakit. Sehingga sampai sembuh kita atau mati kita. Misalkan kita rajin pengajian, setiap hari berangkat pengajian, setiap hari menamatkan Quran, atau setiap hari kita zikir la ilaha illallah, sering ternyata waktu itu sakit. Ternyata sakit. Ketika kita sakit, apa yang amalan harian kita itu, pahalana ngocor, ngalir pahalana, sekalipun kita tidak beramal. Sekalipun kita tidak beramal. Maka laisa min amalin yaumin, tiada akan hilang amalan seseorang yang diamalkan setiap hari, illa wa huwa yuqdamu alaihi, kecuali huwa itu amal dicap baginya tetap ada, maksudnya tetap ada baginya, dicap langsung istempel Allah, tetap ada. Fa idza marido, maka di mana sakit, siapa itu mukmin berkata malaikat, ya Rabb, ya Tuhan kami, hambamu ini fulan namanya, ternyata dia sudah mengalami sakit, atau qad habis tahu, ternyata dia dalam keadaan disengker atau dalam keadaan sakit. Fayaqulu, maka berkata Allah, ikhtimu, cap oleh kalian semua, tetapkan amalan, kata Allah, ikhtimu lahu ala misli amalihi, tetapkan cap ku aranjeun kabeh ka itu abdu ala misli amalihi, seperti amal yang sebelum sakit, hatta yabrahu, sehingga sembuh dari sakitnya atau sehingga mati. Ketika kita suka beramal wiridan Yasin tiap malam 3 kali, sakit, kan tidak beramal karena sakit, maka tetap ngalir amalnya walaupun tidak membaca Yasin 3 kali. Ini kata Rasul, ini masalahnya. Maka ketika kita punya amalan yang lazim, yang kita amalkan dawam terus menerus, tetapi seketika kita sakit tidak bisa beramal, maka amal itu tetap ngalir pahalanya kepada kita sekalipun tidak beramal. Ini sudah langsung dicap ku Allah, ya, dicap ku Allah. Ya, syukur ke Allah kalau kita punya amalan yang langgeng, ya sunnah-sunnah yang langgeng. Kalau sakit kan tidak bisa tahajud, tidak bisa duha, tapi ngalir pahala tahajud, pahala duha, qobla bada, wiridan, ngalir pahala kepada kita, ngalir tetap pahalanya ketika kita ada dalam keadaan sakit.
Ini hadis yang menguatkan tentang amalan yang dawam, pahala ngalir ketika orang lagi sakit. Ini adalah dalilnya, keterangannya bila kita punya amalan dawam terus, lalu sakit kan tidak bisa amalan lagi sampai mati, sebulan 2 bulan sakitnya 3 bulan, maka dalam waktu sebulan 2 bulan 3 bulan pahala yang ia amalkan dawam ya atau lazim ya, pahalanya mengalir sampai ia sembuh atau sampai ia meninggal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis nomor 1006, laisa minna man lam yarham shaghirana man lam yarham shaghirana, laisa minna sanes di golongan abdi sadaya mana risa jalma lam yarhaman untuk ulas asih shaghirana kajalma anu leutik ya abdi sadaya, walam yarim jeung teu uningan hakka kabirona kana hak anu langkung ageung teh abdi sadaya. Jadi kata Rasul, bukan dari kelompok orang yang tidak mengasihi pada yang kecil dan tidak sopan kepada yang besar. Bukan dari kelompokku, kata Rasul, orang yang tidak kasih sayang, tidak menyayangi yang kecil, lalu tidak melaksanakan hak kepada yang gede atau tidak ada kesopanan kepada orang yang lebih tua, menganggapnya biasa saja seperti teman, tidak boleh. Kalau umurnya lebih tua dari kita hormati. Kalau umurnya lebih rendah dari kita sayangi. Itu akhlak. Jadi mengedepankan akhlak itu bagus. Ternyata akhlak itu mulia. Maka Rasul diutus ke muka bumi liutamima karimal akhlak. Bukan dari golonganku ketika manusia tidak punya akhlak, seperti tidak menyayangi yang kecil, tidak ada kesopanan pada yang lebih gede. Rasulullah SAW menyampaikan walaisa minna min man ghasana, walaisa minna sekarang lain di kelompok di golongan abdi sadaya man ari jalma ghasana anu nipu saetu man ka abdi sadaya. Kata Rasul, bukan dari kelompok orang suka nipu, penipu, bukan juga kelompok orang suka nipu, ghasana walaisa minna, dan bukanlah dari golongan man jalma man orang ghasana yang nipu itu orang pada kita, kata Rasul. Jadi penipu wala yakunul mu'minu mu'minan hatta yuhibbu lil mu'mini ma yuhibbu lin nafsi, wala yakunu yang terputus sa'al mu'minu mu'minan kalawan mu'min saestuna wala yakunu yang terputus sa'al mu'minu mu'minan kalawan mu'min saestuna hatta yuhibbu sehingga mereka cinta itu mu'minu lil mu'minina kajalma-jalma mu'min sadaya ma kana perkara yuhibbu mereka cintana itu mu'min sakumaha mereka cintana itu mu'min linafsihi kana dirina itu mu'min. Kelanjutannya lagi kata Rasul, tidaklah ia dikatakan mukmin yang sejatinya mukmin sehingga ia mencintai orang-orang mukmin sebagaimana ia mencintai dirinya. Kita mencintai diri ketika sakit, ya diobati. Mencintai diri ketika gatal digaruk, ketika gerah dikipasin, ketika kotor dibasuh, itu mencintai diri. Waktu sholat kita sholat, waktu ngaji kita ngaji, itu mencintai diri. Nah kata Rasul, tidak dikatakan mukmin sejati bila belum mencintai
orang-orang mukmin lain sebagaimana mencintai diri. Kalau orang lain sakit kita jenguk, kalau kita bisa pijitin kita pijitin, kalau dengan bisa ucapan kita gembirakan. Bila dia kesusahan kita. Itu namanya mencintai mukmin. Bila dia tidak ibadah kita cintai, datangin, kenapa nggak ibadah? Kenapa nggak sholat? Kenapa nggak wiridan? Jangan dibiarkan merajalela orang-orang mukmin tidak beribadah. Jadi banyaknya mukmin besok di neraka itu jangan-jangan karena tidak sampai hukum kepada mereka sehingga mereka lalai. Sebagus-bagusnya mukmin yaitu ia yang sebagaimana mencintai dirinya kata Rasul. Maka mukminan sejatinya mukmin yang mencintai mukmin lain sebagaimana mencintai dirinya. Kita senang ibadah karena kita cinta pada diri kita. Begitu juga pada orang lain yang belum beribadah, kita harus senang, harus sayang sama mereka. Jadi aja. Kalau sudah tersampaikan, selesai tugas kita. La tus'alu. Kelak tidak akan jadi pertanyaan karena kita sudah menyampaikan pada mereka. Hadis nomor 1007. Wa qala Rasulullah SAW laisa minni du hasadin wala namimatin wala kahanatin wala anna minhu. Rasul menyampaikan laisa sanes miniti kaula di kelompok kaula di golongan kaula du hasadin jalma boga hasad wala namimatin sayang sanes di golongan kaula namimatin jalma namimah boga namimah ngadu-ngadu adu domba wala kahanatin sareng sanes sareng lain di golongan kaula jalma anu kahanatin ngabogaan kahana nuzum sihir, kahana teh sihir yang punya sihir. Wala ana jeung teu aya ana bisa minhu itu zu hasadin namimah kahana jeung teu aya ti abdi tina itu hasad namimah kahana. Ini 3 poin yang dilarang oleh Rasul yang memisahkan orang dari Rasul. Sifat hasud namimah adu domba, kahana sareng sihir. Bila ini terkumpul dalam jiwa seseorang atau ia memiliki salah satunya, maka laisa minni, bukan dari kelompok, bukan dari golongan orang yang masih hasud, tidak mengakui Rasul. Bila ada umatnya yang umatnya masih hasud, yang umatnya masih namimah ngadu-ngadu atau adu domba, dan umatnya yang masih sihir, melakukan sihir digunakan untuk kejahatan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijauhi hasadnya, hasad dalam jiwa kita, namimah dalam jiwa kita jauhin. Jangan sampai terkelompok kepada golongan orang-orang yang hasad, namimah, yang adu domba, kihana, sihir, jauhi. Karena bukan dari kelompokku orang yang dalam jiwa masih banyak hasad, hasud, namimah, domba, dan kihana, sihir. Hadis nomor 1008 waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa yatahatsaru teu aya nu pangnyesel-nyeselna, teu aya penyesalan, teu aya nu narima penyesalan, teu aya anu menyesal sahalul jannah ahli surga ala syai karena perkara ila kajaba menyesal itu ahli jannah ala saatin karena hiji waktu marat anu berjalan itu saat bihim ka itu ahlul jannah lam yazkuru anu tezikir
saitu ahlul jannah Allah ka Allah azza wa jalla iya dina itu saat. Rasul menyampaikan laisa yatahassal ahlul jannah, tiadalah penyesalan yang paling dahsyat penyesalan bagi ahli jannah ala sayyid dari berbagai perkara kecuali satu waktu illa kecuali satu waktu ila saatin kecuali penyesalannya ada satu waktu yang berjalan bihi bagi mereka lam yazkuru yang tidak dipakai eling Allah ka Allah azza wa jalla biha dalam itu waktu. Jadi penyesalan bagi orang surga, penyesalan sangat menyesal. Sekalipun dia sudah ke surga, ada penyesalan. Ada penyesalan. Ya, sekalipun dia sudah masuk ke surga, ia tetap menyesal. Karena ada satu waktu, ada saatan-saatan, ada waktu-waktu yang yang bolong, yang tidak pernah ia zikirkan dengan Gusti Allah. Jadi jangan kira orang surga itu enggak menyesal. Ada penyesalan ahli surga yang ia di dunia ada waktu yang bolong yang tidak dipakai eling ka Gusti Allah. Jadi ila kecuali penyesalannya adalah saatin marad waktu yang berjalan baginya lam yazkuru yang mereka tidak zikir Allah azza wa jalla fiha dalam itu waktu. Jadi ya dalam setiap langkah detak nafas jantung kita gerak kita dipakai zikir ke Allah. Allahu subhanallah 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 alhamdulillah tafakur boleh. Jadi jangan sampai ada satu waktu yang bolong tidak dipakai ibadah dipakai zikir eling ka Gusti karena nyesal paling menyesal ahli surga bila ada satu saat yang berjalan tidak diisi dengan eling ka Gusti Allah lam yazkuru yang satu waktu itu tidak pakai zikir ke Allah azza wa jalla